Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang makna dari ibadah haji dan umrah. Kemudian apa hukum melaksanakan ibadah haji dan umrah? Lalu kita akan membahas tentang apa saja keutamaan yang akan kita dapatkan apabila kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita semuanya, menjadikan haji dan umrah yang telah kita laksanakan itu sebagai pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan haji? Bahasa Arabnya al-hajju, dan secara bahasa al-hajju artinya al-qasd, yang kalau terjemahnya itu adalah menuju kepada sesuatu, menuju kepada sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan haji disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, ibadah haji itu maksudnya apa? Maksudnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik haji di Makkah Al-Mukarramah pada bulan Dzulhijjah dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan Al-Quran serta sunnah Nabi yang sahih. Ini disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Adapun umrah, al-umratu secara bahasa artinya az-ziyarah, yang artinya apa? Berkunjung. Nah, adapun maknanya secara syariat dalam konteks ibadah, maka umrah maksudnya adalah ziarah ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah, dengan melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali, lalu sa'i, berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah, hingga diakhiri dengan mencukur gundul ataupun memendekkan rambut kepalanya. Yang ini disebut apa? Dengan tahallul. Itu secara istilah. Ya, tadi haji dan juga ada umrah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah haji dalam beberapa ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan sempurna, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Ali Imran, di surat yang berikutnya, yaitu surat yang ketiga, ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya adalah adanya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Ka'bah, Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam semesta ini. Maka ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas dan tegas bahwa kewajiban kita sebagai manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bahkan Allah menyatakan, barang siapa yang mengkufuri kewajiban ini, maka ketahuilah Allah itu Maha Kaya. Allah nggak butuh kepada alam semesta ini. Karena memang ibadah haji, ibadah umrah, dan seluruh ibadah yang kita laksanakan itu sejatinya untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Pahalanya ya untuk kita, ya, dan manfaatnya untuk kita. Nah,
Oleh karena itu, marilah kita semangat untuk melaksanakan ibadah haji. Minimal ada niat dalam diri kita untuk mendaftarkan diri melaksanakan ibadah haji. Kemudian dalil berikutnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup, beliau telah melakukan umroh sebanyak 4 kali. Imam Ibnul Katsir rahimahullahu ta'ala menerangkan, diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah sebanyak 4 kali, dan semuanya beliau kerjakan pada bulan Dzulqa'dah, yaitu umrah dalam kejadian Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah, kemudian umratul qadha pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriyah, lalu umrah Ji'ranah pada bulan Dzulqa'dah juga tahun ke-8 Hijriyah, dan umrah yang dikerjakan bersama dengan haji wada pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriyah. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka sepakat satu kata tentang disyariatkannya ibadah umrah, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya, apakah ia dihukumi wajib atau mustahab, dianjurkan. Walaupun pendapat yang kuat dalam hal ini bahwa hukum melaksanakan ibadah umrah itu adalah wajib. Jadi sangat jelas tadi ayatnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melaksanakan haji dan umrah, bahkan umrah beliau sampai 4 kali, ya, di bulan Dzulqa'dah. Walaupun kalau umrah itu bebas bulannya, dan secara tegas para ulama menetapkan bahwa umrah dan haji hukumnya apa? Disyariatkan. Kalau haji sudah wajib pasti bagi orang yang mampu, dan umrah pendapat yang kuat juga hukumnya sama dengan haji, yaitu wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa Islam itu memiliki rukun berapa? 5, kan gitu ya. Malaikat Jibril alaihi salam ketika pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam," kabarkanlah kepadaku tentang Islam itu apa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah ketika engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat 5 waktu, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah haji bila engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Maka inilah rukun Islam yang wajib disempurnakan oleh setiap muslim dan muslimah. Memang ibadah haji ini berkaitan dengan kemampuan. Namun sejatinya seorang muslim dan muslimah harus bisa mampu, berusaha untuk mampu. Rezeki sedikit, tapi kalau Allah melihat kesungguhan kita, ya, kita menabung sedikit demi sedikit, maka insya Allah Allah akan kuatkan kita, Allah akan berikan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, buktinya banyak. Tukang bubur naik haji, tukang ngumpulin rosokan bisa naik haji. Masa kita yang kerjaannya lebih dari itu kok bisa nggak naik haji? Berarti ada tanda tanya di sana. Berarti ada tidak sungguhan di sana. Nah, maka hendaknya kita koreksi diri kita sendiri. Niatkan dari sekarang, kumpulkan harta sesuai kemampuan, ya, daftarkan diri kita untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk mengumpulkan harta yang halal sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Haji hukumnya sudah kita ketahui, hukumnya apa? Wajib. Namun apakah wajibnya itu setiap tahun kita harus haji atau hanya 1 kali seumur hidup? Jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwa haji itu kewajiban yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup. Jadi cukup 1 kali itu sudah terlaksana kewajiban kita.
Dalilnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu beliau bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah. Maka ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun?" Fasakata hatta qalaha thalathan. Maka Rasulullah SAW pun diam, tidak menjawabnya. Lalu orang tersebut mengulang lagi, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami harus melaksanakan ibadah haji?" Rasulullah pun diam. Diulang lagi yang ketiga, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami harus melaksanakan ibadah haji?" Setelah 3 kali orang ini bertanya, barulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum." Sungguh kalau saya ucapkan iya harus setiap tahun, maka itu akan menjadi kewajiban kalian setiap tahun harus melaksanakan ibadah haji. Dan kalau betul-betul diwajibkan setiap tahun kalian harus melaksanakan ibadah haji, maka kalian tidak akan mampu. Allahu Akbar. Ini betapa besarnya kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan betapa mudahnya syariat Islam ini. Bayangkan kalau setiap tahun yang mampu haji harus haji, wah penuh tuh Ka'bah tuh. Sekarang aja penuhnya luar biasa. Jutaan manusia dari berbagai negara kumpul di sana. Ya, Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa tadi, ya, seandainya saya mengucapkan iya wajib untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya bagi yang mampu, maka kalian nggak akan bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda menasihati para sahabat, "Zaruni ma taraktum, fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah aku terhadap apa-apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka binasa karena banyak pertanyaan dan menentang kepada para nabi mereka. Jika aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang sesuatu kepada kalian, maka segeralah tinggalkan perkara tersebut." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya ketika kita mendengarkan hadis-hadis seperti ini, hendaknya kita segera untuk mendaftarkan diri kita melaksanakan ibadah haji. Ya, mumpung masih ada harta yang kita miliki, mumpung masih ada kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Nanti anak saya kuliah bagaimana? Nanti anak saya mau nikah bagaimana? Itu rezeki nanti Allah akan ganti. Daftarkan aja sekarang. Apalagi alhamdulillah rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, anak-anak sudah sekolah. Ya, daftar haji. Uang 25 juta, wala sudah sisa lebih dari itu. 25 juta untuk DP-nya doang itu. Ya, bahkan mungkin di antara jamaah sekalian ada yang bisa bayar untuk haji furoda 500 juta, 300 juta. Ya, daftar sekarang langsung jalan tuh. Nah, tanpa menunggu lama-lama. Tentunya berarti bisa ini, ya. Maka barang siapa yang sudah punya uang 25 juta, langsung saja daftarkan ibadah haji yang reguler dari pemerintah. Atau mungkin bisa mendaftar yang ONH plus. Nah, atau bisa daftar yang furoda. Wah, itu lebih cepat lagi. Nah, lebih cepat lagi untuk langsung berangkatnya. Kadang sebagian orang mengatakan bahwa, waduh, belum dipanggil saya, belum ada panggilan. Allah sudah manggil. Ini ayatnya, hadisnya sudah lama ini. Ya, panggilan itu sudah ada. Cuman kan
kesadaran untuk berangkat, untuk daftar ini yang belum ada. Maka hendaknya segera mendaftar. Jangan ditunda-tunda. Mau kapan lagi? Ini ibadah yang akan menyempurnakan rukun Islam kita ini. Ya, kita malu dengan orang-orang yang baru masuk Islam langsung bisa haji loh. Nah, kita sudah lahir, sejak lahir kita menjadi orang Islam kok malah nggak haji-haji gimana? Nah, maka berupayalah untuk segera mendaftarkan ibadah haji ini. Ya, segera, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, bahkan Ustadz Yazid dan juga Ustadz Mu'alim rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak halal bagi seorang muslim yang memiliki badan yang sehat dan harta yang cukup untuk menunda ibadah haji. Nggak halal, kata beliau. Kenapa? Karena sudah wajib bagi dia. Kenapa ditunda lagi? Ya, bahkan dia dapat melaksanakannya dan membiayai keluarganya ketika dia pergi haji. Uangnya banyak kalau itu. Maka dia wajib segera melaksanakan ibadah haji ini, ya, dengan dasar dalil-dalil berikut ini. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kusira aw arija faqad halla wa alaihi al-hajju min qabirin." Siapa yang patah atau sakit atau pincang, maka ia telah halal dan baginya haji pada tahun yang akan datang. Ini tetap wajib. Ya, sekarang dia mungkin sakit, tapi tahun depan harus diniatkan untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menjelaskan, andai waktu pelaksanaan haji itu longgar, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan kita untuk menggantinya tahun depan. Maksudnya apa? Ya, kewajiban ibadah haji ini, kewajibannya jatuh kepada seseorang ketika dia sudah mampu. Dia mampu membiayai, dia mampu badannya sehat, maka segera daftarkan. Ini kasusnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang patah atau sakit atau pincang, maka dia telah halal. Maksudnya hari ini nggak usah haji nggak apa-apa. Tapi tahun depan, tapi wajib dia melaksanakan ibadah haji. Besok, udah sembuh nih. Ini sakit kan, masuk setahun sakitnya terus-terusan kan enggak. Nah, besoknya pasti akan sehat. Kalau udah sehat, dia mampu jalan langsung ibadah haji. Nah, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Ya, disebutkan juga dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Sehingga Imam Asy-Syaukani mengatakan apa? Andai waktu melaksanakan ibadah haji itu longgar, tarahi, bisa diundur-undur, ya, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan kita untuk menggantinya tahun depan. Bisa, nanti-nanti aja deh. 5 tahun lagi nggak apa-apa. Tapi lihat, Nabi SAW mengatakan, sekarang sakit, ya nggak apa-apa, nggak usah haji. Tapi besok, ke depannya harus melaksanakan ibadah haji. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, ta'ajjalu ilal haji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Hendaknya kalian melaksanakan ibadah haji dengan segera. Segera. Kalau sudah ada kemampuan, kesehatan, badan sehat, ya, apalagi masih muda, ya, segera melaksanakan ibadah haji. Ya, jangan ditunda-tunda. Sebab seseorang tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya ke depan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi segera. Kita nggak tahu nih habis ini, kalau Anda menunda terus, ya, nanti deh tahun depan deh, atau udahlah nggak usah bayar haji. Nanti kalau udah umur 50 tahun baru daftar haji. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba COVID, tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba bangkrut usaha kita, sehingga nggak punya uang lagi. Kapan lagi, akhi? Ketika Allah berikan kepada kita harta, kesehatan, ini berarti Allah ingin kita itu melaksanakan ibadah yang wajib-wajib ini. Terutama haji ini. Daftarkan. Allahu Akbar. Sekali lagi, rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, anak-anak sudah kuliah. Daftarkan Anda dan istri Anda. Berangkat berdua. Ya, anak-anak udah dewasa, udah bisa mereka mengurus diri mereka sendiri. Tinggalkan mereka ya 40 hari untuk melaksanakan ibadah apa? Haji. Nggak usah banyak terlalu pikir yang aneh-aneh. Ini kewajiban kita melengkapi rukun Islam kita. Ya, sholat, syahadat sudah jelas. Sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah. Apalagi haji. Sempurnakan, ya. Mau kapan lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
barang siapa telah memiliki kemampuan untuk haji, namun tidak menunaikannya, maka matinya seperti orang Yahudi atau Nasrani. Demikianlah tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dan penulisnya menegaskan sanadnya sahih dan sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai seperti itu Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ya bedanya itu. Orang Islam itu ya haji. Gitu ya. Kalau mampu, ini bagi yang mampu. Sekali lagi ini bagi yang mampu. Ya. Mampu artinya gimana mampu itu? Ya badannya sehat. Bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan. Olahraga jogging setiap hari juga bisa. Ke masjid juga bisa. Alhamdulillah, berarti badannya sehat. Kemudian hartanya, ada nggak hartanya? Sekarang misalnya ibadah haji yang normal, yang reguler itu misalnya 50 juta. Tuh dia punya uang 50 juta. Ya udah wajib bayar haji ya. Wajib melaksanakan ibadah haji. Atau punya lebih dari itu, mobil aja bisa kebeli loh. Ya, kendaraan mewah aja bisa dibeli. Atau punya uang 200 juta kan bisa ONH plus yang nunggunya mungkin hanya 7 tahun atau 10 tahun. Atau uangnya lebih dari itu, punya uang 1 miliar, 2 miliar, yo itu lebih lagi. Itu bisa forodah, Pak, bisa bayar yang 400 juta, 500 juta, ya. Iya, bisa haji. Sehari itu langsung, Masya Allah. Luar biasa ya. Tinggal cari travel yang amanah, yang betul-betul fasilitasnya bagus, ya. Jangan sampai kita daftar di travel yang bodong, yang tidak benar, yang suratnya nggak jelas, akhirnya hanya ditipu. Nah, dan hati-hati karena banyak penipuan ya. Hendaknya cari yang amanah, travel yang amanah, yang sesuai sunnah, yang di situ dibimbing, diajarkan manasik yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memotivasi jamaah sekalian, ya pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita semangat untuk mendaftarkan ibadah haji. Yo, uangnya banyak, iya uang banyak. Uang banyak ini kalau ditimbang dengan keutamaan yang akan kita dapatkan jauh lebih banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Ustaz Yazid rahimahullah taala dan juga Ustaz Mubarak wa Muallim hafizahullah taala mengatakan, haji dan umrah adalah salah satu ibadah yang paling mulia dan ia sebagai sarana taqarrub mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hambanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menganjurkannya dengan ucapan dan perbuatan beliau. Adapun di antara keutamaan ibadah haji dan umrah adalah yang pertama, ya, perhatikan. Kalau kita melakukan ibadah haji, umrah, lihat kita bayar berapa tadi? Kalau haji itu bisa 50 juta, ada yang 100 juta, ada bahkan 500 juta, ya. Kalau umrah biasanya berapa? Sekitar 25 juta, ada yang 30 juta, 36 juta, ada yang 40 juta, tergantung travelnya dan tergantung momennya kapan. Nah, kalau kita sudah menggelontorkan banyak harta itu, apa yang kita dapatkan? Dengarkan, yang pertama, kita akan kembali kepada fitrah kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita, falam yarfuth walam yafsuq, raja'a kayaumi waladathu ummuhu." Barang siapa mengerjakan ibadah haji ke rumah ini, ke Baitullah, ya ke Ka'bah yang mulia, lantas ia tidak melakukan rafath, dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak melakukan perbuatan yang arahnya ke persetubuhan dan tidak melakukan jima bersama istrinya di saat dia melakukan ibadah ihram, ya, dari ihram sampai tahallul kalau umrah, ya, kalau ibadah haji sampai waktu yang sudah ditentukan itu, ya, selama itu dia tidak melakukan hubungan badan itu dan dia tidak berbuat kefasikan, maksiat atau mencaci maki, maka dia akan kembali sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Maka ini pahala yang luar biasa. Artinya apa? Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali suci, bersih dari dosa-dosa sebagaimana dulu ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita. Nah, tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya melaksanakan ibadah haji dan tidak melakukan rafath saat melakukan haji tadi. Ya, kita jaga mulut kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang mengindikasikan kepada
perbuatan zina dan lain sebagainya. Dan juga kita tidak melakukan hubungan badan dengan istri di saat waktu-waktu yang dilarang melakukan hubungan badan. Dan tidak melakukan perbuatan fasik, dosa-dosa besar. Maka ketika hajinya bersih dan bagus sesuai sunnah, maka kita pulang ke kampung kita dalam keadaan bersih dari dosa. Allahu Akbar. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keutamaan yang kedua, sebagai pelebur dosa yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Allahu Akbar. Umrah yang disusul dengan umrah berikutnya adalah pelebur dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi umrah satu dengan umrah berikutnya ini adalah penebus dosa yang terjadi antara keduanya. Dan haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu balasannya hanya satu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga adalah balasan yang terbaik. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bimbing setelahnya menjadi orang yang lebih baik, orang yang soleh sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Sehingga dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan umrah dan haji dan menjadikan haji kita sebagai haji yang mabrur. Kemudian yang ketiga, ibadah haji dan umrah itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu." Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya? Artinya orang kalau masuk Islam, maka dosa-dosa yang dia lakukan selama dia dalam keadaan kafir sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang baru saja masuk Islam itu dosanya habis semuanya. Adapun kebaikannya tetap dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya hijrah dari kota Makkah menuju Madinah itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan bahwa ibadah haji pun bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Yang keempat, melenyapkan kefakiran dan kemiskinan. Nah, ini yang kadang dikhawatirkan oleh orang-orang yang belum tahu keutamaan ibadah haji. Dikiranya kalau orang menggelontorkan 50 juta, 100 juta, 500 juta untuk ibadah haji itu, setelah itu dia akan jadi orang fakir, orang miskin. Nanti saya gimana nih? Kalau uangnya saya gunakan untuk ibadah haji, ya saya habis dong. Nanti untuk anak-anak ke depan gimana nih? SPP anak-anak ke depan bagaimana? Tenang, akhi. Tenanglah, wahai saudaraku. Allah akan ganti. Allah akan ganti. Dan belajarlah dari orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Rata-rata, mayoritasnya, ya, kita lihat orang yang telah melakukan ibadah haji, setelah haji justru rezekinya tambah banyak, tambah mudah bisnisnya, ya. Nggak ada ceritanya orang habis melaksanakan ibadah haji atau umroh, pulang-pulang melarat. Jadi orang miskin semiskin-miskinnya, nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya, dan itulah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub, kama yanfil kiru khabathal hadithi wal dhahabi wal fiddah, wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun dunal jannah." Iringilah pelaksanakan ibadah haji dengan umrah,
karena keduanya yaitu haji dan umrah dapat melenyapkan kefakiran dan dosa-dosa seperti alat peniup api menghilangkan karat yang ada pada besi, emas, dan perak. Sungguh tidaklah ada balasan atau ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kelima, haji dan umrah adalah jihadnya para wanita. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah wanita itu wajib berjihad?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaihinna jihadun la qitala fih, al-hajj wal umrah." Ya, wanita wajib untuk melaksanakan jihad, tapi enggak ada peperangan dalam jihad mereka. Apa jihadnya para wanita itu? Yaitu haji dan umrah. Inilah jihadnya para wanita. Kemudian keistimewaan yang keenam, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dia adalah merupakan tamu Allah, dhaifur rahman atau duyufur rahman kalau jamaknya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wafdullahi thalathah. Tamu Allah itu ada 3. Yang pertama al-ghazi, orang yang melaksanakan perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal hajju wal mu'tamir. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Mereka inilah tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Majah. Kemudian yang ketujuh, doa orang yang berhaji dan umrah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullahi. Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'a'tahum." Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menunaikan ibadah haji, dan orang yang melaksanakan umrah, mereka adalah merupakan para tamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka pun menjawab, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, dan seterusnya. Dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Jamaah haji dan umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah ini adalah waktu yang mustajab. Ya, gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk bawa buku doa dan wirid yang ditulis oleh Ustaz Yazid rahimahullah taala itu, atau buku-buku yang lain. Yang penting dalilnya sahih dari Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih. Atau kita mau doa pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia, apa yang kita inginkan? Ya, doalah untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan kerabat kita, kebaikan negeri kita, kebaikan kaum muslimin di berbagai negara. Ya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah akan dicatat baginya pahala haji dan umrah sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi seringkali kita mendapati berita, ya, fulan dan fulanah meninggal dunia saat melaksanakan umrah, saat melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar. Pahalanya besar. Ya, memang umur kita nggak ada yang tahu ya. Umur kita nggak ada yang tahu, tapi kalau seandainya Allah takdirkan kita melaksanakan ibadah haji, lalu meninggal dunia di sana, maka itu adalah meninggal dunia yang baik, husnul khatimah. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, "Man kharaja hajjan famata, kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, ya, lalu dia meninggal dunia, maka dia dicatat untuknya pahala orang yang berhaji sampai hari kiamat.
Allahu Akbar. Berarti dia dicatat seperti orang yang melaksanakan haji terus-menerus sampai hari kiamat. Demikian pula orang yang melaksanakan umrah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kharaja mu'tamiran famata kutiba lahu ajrul mu'tamiri ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah umrah, lalu dia meninggal dunia di sana, niscaya dicatat baginya pahala orang yang berumrah sampai hari kiamat. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam Al-Musnad, dan lihat dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1114. Allahu Akbar. Ya, mungkin keluarga akan sedih. Ya, sedih, betul. Anda sedih. Orang tua sedang umroh meninggal dunia. Nenek, kakek sedang umroh meninggal dunia. Sedih, betul, boleh sedih. Tapi ketika kita mendengarkan hadis ini, kita pun bahagia. Sedih karena ketinggalan, iya, boleh. Karena kita sayang kepada saudara kita itu, ayah kita, ibunda kita, kakek kita, nenek kita. Tapi di sisi lain kita bahagia, senang. Kenapa? Karena kakek kita yang meninggal dunia atau nenek kita yang meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, itu dia mendapatkan pahala umroh terus-menerus sampai hari kiamat. Pahala haji terus-menerus sampai hari kiamat. Pahalanya besar. Dan itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya yang Allah pilih. Kemudian yang ke-9, mirip dengan itu, yaitu meninggal dunia dalam keadaan ihram. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dalam keadaan ihram dan mengucapkan apa? Talbiyah. Disebutkan dalam riwayat, anna rajulan kana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fawaqasathu naqatuhu wa huwa muhrim famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tamassuhu bitibin wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Bahwa seorang laki-laki pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menunaikan ibadah haji, dan tiba-tiba laki-laki tersebut jatuh dari ontanya yang dia kendarai sehingga lehernya patah dan meninggal dunia. Sedangkan dia dalam keadaan ihram lalu meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafanilah dia pada 2 lembar kain ihramnya. Jangan kalian minyaki dengan wewangian dan jangan pula kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil membaca talbiyah. Allahu Akbar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang meninggal dunia dalam keadaan ihram melaksanakan haji ataupun umrah. Kemudian juga menunjukkan kepada kita tata cara mengurus jenazah yang meninggal dunia saat haji ataupun umrah. Dalam keadaan ihram, maka mandikan, tetap dimandikan, ya, dengan air dan daun bidara. Mengkafaninya dengan apa? Dengan kain ihramnya. Kemudian kepalanya jangan ditutup dan tidak pakai wewangian, karena memang orang haji dan umrah tidak pakai apa? Wewangian. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan apa? Ihram, seperti dia sedang melaksanakan haji atau umrah dan mengucapkan talbiyah. Nah, itu beberapa hukum yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Jadi berbeda. Orang yang meninggal dunia biasa saja, itu ya dimandikan, ya, dikasih wewangian, dikafanin seperti biasa, ditutup semuanya. Nah, tapi kalau orang yang meninggal dunia karena melaksanakan ibadah haji dan umrah masih dalam keadaan ihram, maka dimandikan tetap, kemudian tapi nggak pakai wewangian, kemudian dikafani dengan kain ihramnya.
dan tidak perlu ditutupi kepalanya. Nah, itu bisa kita saksikan ketika di Masjidil Haram ketika melaksanakan sholat jenazah. Di sana ada beberapa jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram. Maka seperti itu tata caranya. Kemudian yang ke-10, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa infak atau biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah itu memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika istrinya ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Sesungguhnya pahalamu itu sesuai dengan kadar kepayahanmu dan nafkahmu. Dalam riwayat lain beliau bersabda, Innama ajruki fi umratiki ala qadri nafaqatiki. Sesungguhnya pahalamu dalam umrahmu sesuai dengan kadar nafkahmu. Biayanya berapa, itu pahalanya segitu juga. Bahkan lebih baik daripada itu. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dia mensahihkan keduanya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 1116. Maka pahala umrah dan haji kita ini diantaranya ditentukan dengan berapa biaya yang kita keluarkan dan bagaimana susahnya kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Semakin besar biayanya, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Maka jangan khawatir Anda mengeluarkan berjuta-juta, tapi insya Allah pahalanya besar. Ya, nggak ada ruginya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan untung sebanyak-banyaknya. Yang ke-11, pahala ibadah umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji yang dikerjakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Umrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan pahalanya menyamai pahala haji bersamaku, ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sekali lagi bahwa umrah itu waktunya bebas, nggak ada ketentuannya. Kalau haji itu sudah ada ketentuannya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ada waktunya di bulan Dzulhijjah. Adapun umrah itu bebas. Mau bulan Ramadan, mau bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Semuanya boleh. Umrah itu bebas waktunya. Nah, cuman kalau kita bisa umrah di bulan Ramadan, ya, maka ini pahalanya sangat besar. Umrohnya saja itu pahalanya seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum kalau kita tambah dengan sholat di Masjidil Haram. Bayangkan, sholat di Masjidil Haram pas di bulan Ramadan. Pahalanya besar banget. Tarawih lagi. Ya, tambah apalagi kalau kita melakukannya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tambah berlipat lagi. Sudah umrohnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, dia dapat sholat tarawih di sana, bisa iktikaf di Masjidil Haram. Wah, itu luar biasa pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan bagi yang umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ya, apalagi bisa iktikaf di sana, ini pahalanya besar. Dan bagi yang sudah melaksanakan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal solehnya dan menjadi simpanan dia nanti di hari kiamat. Itulah sejumlah fadilah atau keutamaan ibadah haji dan umrah yang dapat dirangkum dari sejumlah hadis yang bersanad sahih dan hasan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian, dan segeralah untuk segera mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menjadi hambanya yang bertakwa, yang senantiasa bersegera menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.